Damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah atas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita semua. Ya, tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Boleh dong mohon maaf lahir dan batin ya. Di situ. Nah, saya percaya semua di sini dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bahkan saya percaya semua yang hadir pagi hari ini pasti makan ketupat. Amin. Amin. Dan kita layak hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kita kepercayaan untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Betapa besar anugerahnya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita dipagari dengan anugerahnya. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan segalanya. Penyertaan-Mu Tuhan segala
Haleluya, haleluya, haleluya. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Yesus, karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami tahu anugerah-Mu yang besar yang Engkau sudah nyatakan, kasih sayang-Mu yang besar yang Engkau sudah berikan kepada kami. Satu bukti yang nyata bahwa kami ada di tempat ini untuk mengagungkan akan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang layak diagungkan, disembah, dan dimuliakan. Karena keagungan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami kami akan merasakan anugerah-Mu yang besar, sukacita-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketubusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka ya Tuhan. Layakan mereka semua, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, singer, musik, kolektannya Tuhan, multimedia khususnya Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi bagian buat kami. Karena melalui kebenaran firman-Mu, iman harap kami ditingkatkan. Kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasa dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan. Begitu penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita semua. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saya mau undang semua bangkit berdiri. Yang merasakan penyertaan Tuhan pasti akan angkat tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena ada firman Tuhan katakan orang yang berlindung di dalam Tuhan itu pasti akan bersuka cita, pasti akan bersorak-sorai karena anugerahnya memagarinya seperti perisai. Puji Tuhan, kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saya mau semua yang mengangkat tangan tadi, salam kiri kanan, katakan sukacita dari Tuhan. Itu kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu memberi kegirangan bagi kita. Amin. Sukacitanya melimpah atas umatnya. Haleluya. Kita mengangkat pujian. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Haleluya. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Sama-sama yuk. Haleluya, ku bersorak.
bersukacita, ada kekuatan yang baru yang hidup Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau membuka hati kita, pikiran kita, karena Tuhan akan membersihkan kita dengan firman-Nya. Biarlah sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Tangan pujian, Yesus sukacitaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, biarlah sukacita Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara kita dalam Kristus Yesus. Minyak yang baru akan dicurahkan, kekuatan Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Kita rendahkan hati kita, biar Tuhan saja yang berfirman hari ini. Terima kasih, katakan Yesus sukacitaku. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat
Sukacitaku hanya di dalam Katakan hatiku bersuka. hatiku bersuka. Sisakan saudara. Puji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini Tuhan, berkat dan kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Kami bisa Tuhan bersekutu denganmu Tuhan. Kami naikkan pujian kehadiratmu Tuhan. Biarlah puji-pujian ini menyenangkan hatimu Tuhan. Kau tahu keadaan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau Engkau beserta kami ya Tuhan, kami tidak pernah jatuh sampai tergeletak Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu Tuhan mengangkat kami Tuhan, menggendong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak intinya hanya mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan pemimpin puji-pujian yang barusan kami naikkan ini Tuhan. Biarlah Kau Tuhan berkati anakku yang telah memimpinnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan, dan Kau berkati Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan bila puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hatimu Tuhan, sehingga Engkau Tuhan datang ke tempat ini, datang ke hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, kami Tuhan siap Tuhan menerima apa yang sebentar lagi akan Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bila Tuhan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, bila ya Tuhan sendiri yang berkata-kata di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang merasa beban berat, Kau Tuhan beri kekuatan, dan merasa sakit penyakit, Kau beri kesembuhan Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan, sebagai pegangan dan hidup kami Tuhan, di dalam kami melangkah di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Kau berikan ketulusan hati kami, keikhlasan hati kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan Kau akan berkati semua sidang jemaat yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan Yesus memberkatinya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan. Yang pertama, mari kita memberi dengan sukacita. Menurut
hidupku menggenapi firman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan berterima kasih kepada Bapak kita yang mempercayakan saya hari ini melayani kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita masing-masing Ulangan pasal 30. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ulangan 30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya baca ayat 11, saudara sekalian baca ayat 12. Demikian kita bergantian sampai sama-sama di ayat yang ke-15. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sama-sama. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagai tema firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Coba bilang kiri kanan saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya.
Kalimat pujian kita terakhir, hidupku menggenapi firman-Mu. Bagaimana caranya, saudara? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu kalau kita baca ayat-ayat ini, rupanya itu pilihan. Karena apa, saudara? Dihadapkan pada kita kehidupan atau kematian. Ya, dihadapkan kepada kita. Musa berkata kepada bangsa itu supaya mereka memilih kehidupan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, hidup sesuai dengan firman Tuhan ini adalah pilihan yang terbaik. Amin. Kita menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami satu pengalaman hidup selama kami berkeluarga. Belum pernah terjadi, saudara, anak kami yang pertama dan yang kedua masuk rumah sakit. Belum pernah ya kami dibesuk karena sakit, ya, dibesuk rumah sakit karena sakit. Setelah 20 tahun lebih kami berkeluarga, saudara, anak kami mengalami sakit, ya, memang karena banyak musim flu batuk, ya, demam belakangan ini. Jadi anak kami dua di antaranya, ya, dari antara banyak orang yang sakit. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan itu saya memberi nasihat, mengingatkan kembali kepada anak-anak kami tentang aturan-aturan dalam rumah. Aturan-aturan yang harus dilakukan di rumah. Misalkan saudara, telah menjadi aturan di pastori kami, saudara, kalau makan itu jam 6, paling telat jam 6.15 menit pagi itu sudah harus sarapan pagi. Itu gak ada alasan, harus sarapan. Karena apa? Habis itu nanti berangkat sekolah. Semua harus sarapan pagi. Jam 12 sampai jam 1 siang harus makan siang sama-sama, kecuali dia di sekolah. Kita ingatkan bahwa bekal harus makan. Jam 6 sampai jam 7 malam harus makan malam. Tidak boleh main handphone di atas jam 10, semua harus sudah tidur. Makan sama-sama, tidur sama-sama di kamar masing-masing, kerja sama-sama menurut aturan-aturan pekerjaan-pekerjaan yang diaturkan. Nah, kebetulan saudara, memang anak makin besar, ya. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, setelah kalian besar, kenapa ya masuk rumah sakit, ya? Kenapa ya? Dulu waktu dari kecil sampai remaja nggak ada masalah. Saya ingatkan karena kalian tidak mengikuti aturan di pastori. Aturan mainnya jelas. Undang-undang di pastori itu harus dilakukan. Bahkan saudara-saudara, orang yang datang bertamu atau berkunjung ke pastori kami itu harus menyesuaikan diri, kecuali karena terpaksa, saudara, ya. Semua harus menyesuaikan diri. 4:30 pagi harus doa sama-sama. Jam sebelum tidur harus beston, baca Alkitab setiap malam, saudara. Ada aturan main. Nah, kebetulan saudara-saudara, beberapa waktu lalu juga sebelum anak kami masuk rumah sakit, saudara, ada salah satu penghuni pastori yang akhirnya saya bilang, mungkin kau tidak cocok di sini. Karena apa? Dia membuat aturan sendiri di pastori. Jadi orang lagi makan, dia tidur. Orang lagi tidur, dia makan. Orang lagi kerja, dia tidur. Orang lagi tidur, dia kerja. Nah, yang jadi masalah adalah selalu diungkapkan orang lagi istirahat, dia kerja. Itu gak enak di pastori itu. Orang semua tidur-tidur, saya kerja sendirian, ngepel rumah sendiri, sapu rumah sendiri. Karena apa? Dia tidak ikuti aturan main. Jadi akhirnya, karena dari dulu sampai sekarang pun ada dua orang penghuni pastori yang tambah, saudara. Belum pernah saya bilang sama orang yang tinggal di pastori harus keluar dulu. Beberapa waktu lalu
terpaksa saya bilang mungkin kamu nggak cocok di sini. Karena apa? Aturan di sini, siapapun dia harus ikut aturan. Nggak boleh punya aturan sendiri di rumah orang lain. Saya percaya saudara-saudara, soal aturan, masing-masing kita punya pengalaman yang sama dalam hal ini. Aturan yang ada di rumah tangga saya berbeda mungkin dengan aturan-aturan yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Aturan yang ada di gereja lain, saudara-saudara, mungkin berbeda dengan aturan gereja lokal yang ada di tempat ini. Saya percaya gereja Pantai Costa di Indonesia, Gria 50 punya aturan main sendiri. Amin. Yang apalagi umurnya sudah 18.300 hari, ya, 50 tahun umurnya. Saya percaya saudara-saudara, sudah ada aturan yang dibuat yang menghendaki saudara-saudara siapapun yang ada di pelayanan ini harus mengikuti aturan main. Amin. Amin, saudara. Sebab kalau tidak, pasti ada masalah. Kalau tidak, saudara-saudara, pasti ada ketidaksesuaian. Jadi saya bilang kepada jemaat yang kami layani, ya masing-masing kan punya latar belakang gereja. Ya sebelum bergabung di gereja kami, saudara, jangan bawa aturan gerejamu yang dulu ke pelayanan ini. Sebab kalau dibawa-bawa, saudara-saudara, masalah. Jadi jemaat yang kami layani, kami buat aturan siapapun, itu berarti tunduk pada aturan main di gereja lokal. Siapapun yang datang sebagai penghuni pastori baru di rumah kami harus ikut aturan. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, aturan itu dibuat untuk manusia atau manusia dibuat untuk aturan? Terserah saudara-saudara ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah satu kebenaran yang betul-betul benar, ya, kebenaran yang betul-betul sempurna. Sudah teruji saudara-saudara. Tidak perlu lagi kita betul apa tidak ya, ya, baik apa buruk ya. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita diberi perintah, diberi pilihan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan sesuai dengan hidup kita. Jangan dibalik, saudara. Kitalah yang harus menggenapi firman. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Dan saya catat di sini, saudara-saudara, ada 3 hal tentang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Tidak terlalu apa, saudara-saudara? Tidak terlalu sukar. Dengan kata lain, tidak sukar. Yang dibutuhkan adalah kerelaan hati, penundukan diri, dan ketaatan hidup. Tidak sukar. Tetapi kalau hati kita tidak rela, saudara-saudara, terhadap firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi sukar. Kalau kita tidak tunduk, saudara-saudara, pada firman Tuhan itu, maka firman Tuhan ini jadi sulit. Kebetulan saudara-saudara, tema-tema kami tahun ini di pelayanan kami, Bang, saya berusaha membawa jemaat pada hidup sesuai dengan firman Tuhan. Totalitas seluruh aspek keberadaan hidup jemaat harus sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya bilang pada jemaat yang kami layani, memang hidup ini pilihan. Kebanyakan orang ingin dapat semuanya. Dapat rohani, dapat jasmani.
Apalagi di kalangan kami orang Batak, ya. Saya percaya di sini ada beberapa orang banyak, bukan beberapa, banyak orang Batak, saudara ya. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah karena pesta. Kalau di sini tidak ada ya. Amin. Kalau ada bertobat, amin, saudara. Alasannya bilang begini, kan firman Tuhan juga bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya panjang umurmu. Jadi dia ingin dapat dua-duanya. Rohani dia dapat, jasmani, adat dia dapat. Semua penting, saudara. Kita membutuhkan air murni, air jernih, air murni. Kita semua butuh. Kita butuh minyak murni. Tapi dua yang murni ini kalau tercampur menjadi satu, kita akan buang. Kejadian di pom bensin mana itu, saudara ya, ratusan motor mogok karena apa? Air murni bercampur dengan minyak murni. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kepake. Saya tidak tahu saudara-saudara, adakah dari antara saudara yang merasa hidupnya bercampur baur dunia dan rohani, ingin dapat dua-duanya. Saya bilang pada jemaat yang kami layani, hanya satu pilihannya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat engkau jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi orang lain di sekitarmu. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang dibutuhkan adalah ketaatan, kerelaan, dan penundukan diri. Karena apa? Yang pertama, firman Tuhan itu tidak terlalu sukar. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak terlalu jauh. Untuk mendapatkannya, saudara-saudara, kita harus pergi ke tempat yang jauh. Kita harus pergi bertapa dulu, saudara-saudara. Lalu kita dapatkan di sana. Satu kali, saudara-saudara, mungkin tahun 2014 ya. Dulu kami punya mobil jenis Luxio ya. Luxio. Dulu semangatnya, saudara-saudara, kredit mobil. Setelah lunas, jual, bangun gereja. Nah itu, saudara-saudara, rumah dua yang kami bangun itu fondasinya harga satu mobil, saudara. Harga satu mobil sampai tiang-tiang itu. Jadi bagaimana cara melunasi kreditnya? Bikin di rental ya, rental. Ada orang bilang begini, hati-hati kalau rental macam-macam. Saya nggak pernah khawatir melepas mobil, lepas kunci gitu ya, sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Saya selalu bilang begini, kalau hilang ya mau diapain gitu ya. Jadi saya telepon yang sudah pakai berbulan-bulan, tolong bang, 3 hari, dalam waktu 3 hari mobil harus pulang karena saya harus pulang kampung ke Sumatera Utara. Tapi nggak pulang-pulang, susah. Saya marah. Saya cek ke rumahnya, dia kontraktor ya. Saya cek ke rumahnya, tetangganya bilang udah pindah om, katanya, saudara ya. Wah, orang lain bilang begini, wah itu udah. Untung saya masih bisa telepon. Saya telepon, kamu di mana? Bawa orang tua berobat. Oh, katanya. Kemana berobat? Dia bilang waktu itu ke Jampang Surade. Siapa yang pernah ke Jampang? Jampang daerah Cirebon ke sana ya, ujung genteng gitu ya. Karena orang tuanya mau berobat, dia bawa ke sana katanya. Oleh saya sudah khawatir tidak sesuai jadwal. Bukan khawatir hilang, saudara ya. Terus terang saya tidak, kalau hilang lah. Memang hidup itu kadang-kadang perlu juga begitu ya. Ya hilang gitu, nggak ada masalah. Karena apa? Niatnya lunas, jual, bangun gereja. Jadi saya pergi ke sana dengan adik saya. Adik saya sudah emosi. Kalau ketemu
foto pari kata dia saudara ya, bukan pari kira gitu, jangan gitu ya. Sampai di sana memang suasana daerah itu lain, suasana daerah itu lain. Sampai kami ketemu di sana, saya kan cari rumah sakit nggak ada. Rupanya itu tempat-tempat yang begitu ya, tempat perdukunan, ya, ilmu yang gelap gitu ya. Ada ilmu putih, ilmu gelap saudara ya. Jadi akhirnya kami makan siang di satu rumah. Ada seorang bapak yang dia lihat kami orang asing. Mungkin ini mau berobat gitu ya. Jadi dia datang, "Pak, abang dari mana?" "Oh, dari Bekasi." "Mau berobat ya?" "Oh, bukan, saya cari mobil." Ya, dia pikir saudara kami akan berdukun untuk cari di mana letak mobil itu, saudara ya. Dia salah paham. Jadi saya tanya, mana di sini tempat perdukunan yang paling top? Lalu disebutlah namanya tempat pesugihan Gunung Sungging. Wah, saya ngomong begini jangan ke sana saudara ya, nggak boleh. Jadi dia bilang, "Oh, ada yang top om." Katanya, "Pak," dia bawa. Rupanya dia asisten dukun saudara. Asisten, ada asisten saudara. Jadi kami bawa ke gua gitu ya, ke gua. Kami pikirannya pokoknya cari parkiran, mobil kan ketahuan, cari parkiran, ya kan gampang gitu ya. Lalu kami bersama adik saya, Mbah Dukun ada di depan saudara. Ada 2 di kiri asistennya, ada 2 di kanan. Dia mungkin lihat kami sebagai nasabah saudara ya, sebagai konsumen, dia mulai komentarin, "Pak, saya bilang, "Mas, itu ngomong apa itu? Lagi ngapain sih Mbak Dukun?" Saya bilang, "Sini, saya kesini bukan berdukun." Saya bilang sama Mbak itu, "Saya nggak mau bukan berdukun, saya mau minta izin ke parkiran aja." Ke parkiran. Lalu akhirnya bisa nggak? Akhirnya saudara dia nggak nolak. Akhirnya kami rupanya pintu belakang itu samping Mbah Dukun yang lagi komat kami saudara ya. Ya mungkin udah siap-siap nyembur saudara ya. Jadi kami permisi, saya permisi Mbah gitu ya. Permisi Mbah, saya pergi ke belakang. Di belakang saya lihat luas parkiran, nggak ada mobil. Tapi di pojok sana ada warna baju hijau lagi dipimpin oleh satu orang lagi banyak kemenang. Di sana di kelompok sana ada warna-warni ada di situ saudara ya. Warna-warni ada di situ. Saya lihat sekeliling nggak ada mobil. Lalu ada satu tempat saudara, satu tempat yang bagi saya itu kok merah gitu ya. Mereka bilang itu mata, itu goa gitu ya, merah. Kasih pagar, pakai banyak bunga-bunga gitu ya. Saya bilang sama asisten dukun ini, "Bang, Mas, bisa nggak saya ke situ? Barangkali dia ada di situ." Mungkin berpikir begini, "Nih abang ini kok nggak takut gitu ya? Suasananya kan kita kan tahu, Tuhan kan tahu gitu. Suasananya ini perang saudara ya. Ya sila kok kalau berani gitu." Saya masuk ke dalam saudara, masuk ke dalam. "Halo, ada orang di dalam, gitu ya. Rupanya ada saya, "Bang, jangan buat terganggu yang lagi pasang." "Halo, saya bilang kami masuk ke dalam saudara." Katanya itu kayak mulut naga ratu kidul saudara ya. Tapi si asisten ini nggak berani tegur saya. Mungkin dia pikir, "Nih abang ini kok nggak takut gitu ya." Jadi akhirnya nggak ada apa-apa. Gitu. Saya bilang sama abang si Mas itu, "Bang, Mas, masih ada nggak tempat parkiran di sini?" "Oh, nggak ada. Dia di sini ada." "Aduh, kalau gitu kami minta izin pulang gitu ya." Ya mungkin dia pikir udah cepat-cepat gitu mengganggu gitu ya. Lalu setelah keluar gerbang, saya telepon, "Mas, kamu di mana?"
Saya bilang, kamu di mana? Nah, di Jampang Om, katanya. Dan mulai nipu dia, sudah. Saya sekarang sudah ada di Jampang, saudara. Kamu jangan macam-macam ya, mulai keluar bataknya, saudara ya. Kamu jangan macam-macam ya. Dia bilang, Bang, ngapain ke situ? Pokoknya kamu jangan macam-macam. Semua Jampang Surade ini yang paling top sudah saya apa gitu ya. Dia kira saya berdukun, saudara. Saya sudah acak-acak gitu. Kamu jangan macam-macam gitu. Dia bilang, Om, saya nggak jadi ke sana karena ngeri, katanya. Takut, Om. Lalu kamu di sana. Saya ada sekarang di puncak Gunung Gede, tempat begituan juga. Jangan pergi ke sana, saudara ya. Saya bilang, kamu turun nggak? Kalau nggak, kau saya seret dari puncak itu. Memang saya ngomong begitu. Turun nggak sekarang? Kalau nggak, saya seret kamu. Kata seret itu mengerikan bagi dia ya. Upaya apa-apa. Jadi di akhirnya, ini Om, udah mau sore, saya nggak peduli. Mau tengah malam, mau pokoknya kamu turun. Saya tunggu, saya balik ke Cimunir. Rupanya tengah malam hujan lebat, bercampur petir di Gunung Gede itu dia turun. Dia takut. Saya bilang, kalau nggak, saya seret. Nah, orang saudara-saudara melakukan banyak hal dan menurut saya itu sesuatu yang sulit untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang membuang terlalu banyak uang, terlalu banyak waktu, terlalu banyak tenaga untuk sesuatu. Orang rela melakukannya. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan yang kepadanya kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Yang kedua, tidak terlalu jauh. Amin. Tidak jauh, tidak sukar, tidak jauh. Dan yang ketiga, biasa, saudara. Ayat yang ke-14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Bisa katakan amin, saudara? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Sedekat apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Tadi tidak sukar, tidak sulit. Tidak jauh seperti orang-orang dunia mencari sesuatu. Yang ketiga, firman ini dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin, saudara. Firman ini tidak sukar, tidak sulit, tidak jauh di langit, di seberang atau di dalam, di dunia orang mati, tapi firman ini dekat kepadamu. Rupanya saudara-saudara, di mana dia? Di mulut kita, di hati kita, firman Tuhan ini. Amin, saudara. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk dilakukan. Semua hal menyangkut aspek hidup kita orang percaya ada dalam firman Tuhan. Sudah ada dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Mau berhasil, mau beruntung, mau diberkati, ada dalam firman Tuhan. Dan Yohanes 1 ayat 14, saudara berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, saya percaya saudara-saudara, dalam hati kita semua ada Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam hidup kita orang percaya ada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu berkata, barang siapa mengasihi aku, dia pasti melakukan firman. Dia pasti menuruti firman-Ku. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14.
Yohanes yang ke-14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Nah, firman yang ada di mulut kita, yang ada di dalam hati kita, telah menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yesus Kristus berkata, ayat yang ke-15, jika kamu mengasihi aku, jika Bapak Ibu berkata aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, aku mau menggenapi firman Tuhan dalam diri, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, saudara. Menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana cara kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada cara lain. Lakukan firman Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan firman Tuhan itu berarti melakukan firman Tuhan. Menurut saudara sulit apa tidak lakukan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan. Saudara ingin mungkin mau diberkati, ada firman Tuhan yang mengatur bagaimana saudara diberkati. Amin. Amin. Amin, saudara. Saudara ingin menikmati berkat Tuhan. Ada aturan firman Tuhan yang menuntun saudara bagaimana saudara melakukan firman Tuhan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita bergumul soal ini, saudara. Tapi firman Tuhan seringkali kita tidak lakukan. Kita abaikan, saudara. Nah, salah satu di antaranya, saya tidak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang belajar terus dengan setia mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Bagaimana caranya saudara diberkati Tuhan? Ada aturan main. Ada firman Tuhan yang mengatur saudara. Bagaimana saudara berhasil dan menikmati setiap berkat itu? Oh, saya punya rumah. Oh, saya punya mobil. Oh, punya. Masalahnya adalah Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua, ada satu hal yang menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, sampai tidak ada yang dia tidak punya. Tapi Tuhan tidak memberi anugerah kepadanya untuk apa? Menikmati berkat Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh, saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan. Saudara, kita ingat firman Tuhan bagaimana bangsa Israel makan tidak kenyang, minum tidak puas, menabur tapi tidak membawa hasil yang banyak. Punya uang tapi uang ditaruh di dalam kantong yang bocor, yang bolong, saudara. Kenapa? Bangsa itu tetap terpuruk karena apa? Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10, itulah yang menyebabkan kenapa bangsa itu tidak bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Apa itu? Milik Tuhan. Ini salah satu khusus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan artinya lakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan itu, dan salah satunya di antaranya, karena ini berhubungan dengan pemeliharaan hidup kita. Berhubungan dengan pemeliharaan Bapak Ibu saudara-saudara. Karena yang punya berkat itu Tuhan. Amin, saudara. Yang punya berkat itu Tuhan. Tuhan hanya mau memberikan kepada mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah belajar mengembalikan milik Tuhan, misalkan, lakukan dengan setia. Amin. Ada orang bilang begini, oh tafsiran begini, oh pendeta. Saudara mau lakukan firman Tuhan
atau tafsiran orang-orang, saudara, atau aturan main gereja. Sampai ke sana ya, saudara ya. Tapi saya percaya, saya mau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Mengasihi, melayani dengan sungguh, itu bagus, baik sekali. Tapi kalau untuk diberkati, apa yang kau tabur pasti kau tuai. Tidak cukup, karena apa? Bangsa Israel pernah menabur dan bawa hasil. Kerja dapat gaji, saudara-saudara. Minum tapi tidak puas. Uang ada banyak tapi bocor kemana-mana. Ini harus disadari. Yang terakhir, saudara-saudara, saya bilang ini kepada jemaat yang kami layani. Bapak Ibu harus menemukan apa penyebabnya, apa masalahnya ketika saudara tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Apa penyebabnya? Apa yang membuat kita tidak menikmati berkat itu secara maksimal? Oh mungkin kebetulan, oh mungkin karena memang keadaan, oh mungkin. Kenapa kita tidak seperti bawa kendaraan yang tidak bayar pajak? Ada rasa takut lihat polisi, padahal SNK masih panjang. Karena apa? Kita tahu bahwa kewajiban kita tidak kita lakukan. Bawa kendaraan yang tidak bayar pajak pun, saudara-saudara, kita merasa takut. Karena apa? Kewajiban kita tidak kita lakukan. Kenapa ketika saudara menghadapi sakit penyakit, menghadapi keterpurukan, menghadapi ekonomi yang sulit, kenapa tidak berpikir apa aku sudah lakukan firman Tuhan apa belum? Kita sibuk cari kambing hitam, saudara-saudara, kambing putih yang cari sana sini. Oh, karena memang zaman sekarang sulit, karena zaman sekarang susah cari pekerja. Kenapa tidak berpikir seperti bawa kendaraan yang tidak bayar pajak? Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Hak dan kewajiban kita menyangkut pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tergantung pada pilihan kita. Jadi saudara-saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan itu berarti lakukan firman Tuhan. Tidak sukar, tidak sulit, tapi dekat. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Kita tundukkan hati kita sambil kita berdiri. Ada satu nyanyi yang mungkin belum pernah dinyanyikan tapi tidak mengaku. Sering ku lakukan kunci G irama seluruh ya. Haleluya. Kita tundukkan hati kita sambil kita berdiri. Sering ku lakukan hal yang tak sesuai firman, tak ku pedulikan suara firman Tuhan yang selalu ku dengar. Kini ku sadari semua tak berarti, hamba tak berguna, kuasa menerima. Hamba tak berguna, kurasa menderita, sebab tanpa kasih-Nya
berbicara bahwa mengasihi Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, Yesus berkata, engkau sudah mengasihi aku. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, barang siapa menghormati, menghargai aku, dia pasti melakukan firman Tuhan. Dia pasti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan itu adalah pilihan kita. Untuk kita menikmati hidup, keberhasilan, keberuntungan, pilihlah firman Tuhan. Pilihlah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pertimbangan pikiran, pendapat manusia bisa menghambat kita untuk melakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar kita, Yesus yang adalah firman yang ada dalam mulut, dalam hati kita, dia telah menjadi manusia. Dia ada dalam hidup kita, dan di dalam hati kita dia berkata, hai anakku, hai umatku, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hanya dengan melakukannya kita akan hidup, kita akan berhasil, kita akan diberkati, kita akan beruntung. Haleluya, 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 haleluya. Jika tanpa kasih Tuhan, hidupku tiada berarti. Jika tanpa kasih Tuhan, rohaniku kan kering dan mati. Lalu ku segera berlari, lalu ku segera berlari di bawah salib Kalvari, di bawah salib Kalvari. Saat ku rendahkan diri, saat ku rendahkan diri, ku alami kasih-Mu kembali. Saudara-saudara, rasakan kasih Tuhan kembali saat kita masing-masing dengan penundukan hati merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, ya Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang ku dengar, yang ku terima, yang ku ketahui, biarlah hidupku sesuai dengan firman-Mu. Biarlah aku berkata ya untuk setiap firman Tuhan. Kasih-Mu kami perlukan dalam hidup kami, kasih-Mu kami sangat butuhkan Tuhan. Itu sebabnya setiap hati kami bawa, kami rendahkan diri di kaki salib-Mu. Kami mau menjadi umat-umat yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau turut apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Segala kedekilan seperti bangsa Israel, segala hati yang tegar tengkuk, yang sukar sulit dibentuk, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biar umat-umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini adalah umat yang melakukan firman Tuhan, umat yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan cara apa kami Tuhan mengasihi, dengan cara bagaimana kami menghormati Tuhan, Tuhan mengajar kami dengan melakukan firman-Mu, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan. Firman-Mu biar terus taruh dalam hati kami semua, supaya ada dalam mulut kami, dalam hati kami, untuk kami lakukan dengan setia. Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dengan setia, memandang Tuhan Sang Empunya hidup kami, yang menebus kami dengan darah. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah
menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus termeterai di dalam hati kami, untuk kami ingat, kami renungkan, amat lebih kami lakukan dengan setia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang berikan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang terus mengajar kita, menuntun kita untuk kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan, ada satu pesan yang penting dalam firman Tuhan yang saya dengar tadi. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah pergi ke dukun ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah. Tapi berlarilah kepada satu nama yang menyelamatkan hidup kita. Nama Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Biar persembahan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Berilah yang baik. Ya, kita akan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Mari saya undang semua untuk berdiri, kita menutup ibadah kita. Nanti ibadah kita mohon doa berkat dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Salomo Rumah Tengah. Mari kami persilakan. Kita akan pujian Ku Bersyukur Bapa. Amin. Haleluya. Segala pujian, segala hormat. Di dalam hidup
kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas hidup kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Doa kami secara khusus bagi umat-umat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Doa kami Bapa di sorga, biarlah berkat Allah tercurah bagi mereka, kekuatan dari Tuhan, kesehatan yang prima, berkat-berkat, pergumulan-pergumulan apa yang mereka sedang gumuli. Tuhan, Engkau pendengar dan penjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ibadah kami, setiap pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan. Setiap korban-korban yang kami letakkan di kaki Tuhan, Tuhan memberkati. Umat-Mu yang memberikan ucapan syukur, mengembalikan milik Tuhan. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan bagi mereka yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, pakai dengan hikmat, dengan urapan Tuhan, memberkati anak mantu cucu, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pelayanan ini ya Tuhan. Biar bahu-membahu, gandengan tangan, kerjasama yang baik untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan hari ini, jadilah kami tidak sia-sia. Upah kami besar di sorga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur dalam nama Yesus Kristus. Di sepanjang minggu ini, dalam setiap pekerjaan, usaha mata pencarian kami, Tuhan memberkati kami dengan limpah, dengan penyertaan Tuhan, sehingga celaka mara bahaya maut dilalukan dari setiap langkah perjalanan umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Karena kami semua adalah biji mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kegiatan di setiap panjang minggu ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar setiap wadah-wadah kegiatan yang ada menjadi wadah yang baik bagi kami untuk bertumbuh dalam iman, kuat dalam Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk keamanan, terima kasih untuk ketertiban, terima kasih untuk apa yang ada yang bisa kami nikmati di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kau memberkati bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang maju. Doa kami bagi setiap pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan di seluruh pelosok tanah air, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biar bangsa kami adalah bangsa yang bebas beribadah, menjangkau jiwa bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus. Dan teringat kami akan saudara-saudara kami, orang tua yang kami kasihi, bapak, mama, kakak, abang, adik-adik kami, sanak famili, saudara-saudara kami. Selamatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kalau sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini, kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Hantar tibakan dengan selamat, dengan sukacita, membawa berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pertolongan, bimbingan, urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan kepada jemaat GPD Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik hari dalam ibadah kita. Kita dilawat dengan hadiratnya, dengan urapan, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan yang mendorong seluruh jemaat Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ternyata tidak sukar, tidak sulit. Firman Tuhan itu tidak jauh. Justru firman Tuhan itu dekat, ada di dalam mulut, dalam hati kita. Dan itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dan Yesus mengajar kita, barang siapa mengasihi aku, dia pasti melakukan firman Tuhan. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan kepada jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung, lakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.